Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, berjumpa lagi dengan saya Perlindungan Lubis MPDI. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan cara membuat kerangka berpikir dan hipotesis. Dalam penelitian korelasi sebab akibat. Sobat, ciri penelitian korelasi itu judulnya biasanya kata pengaruh. Biasanya pengaruh motivasi kerja terhadap titik-titik, misalnya itu pengaruh variabel X atau variabel Y. Di sini sobat, biasanya kerangka berpikir dan hipotesis ini biasanya dibicarakan pada bab 2. Nah, ini karena bab 1 membicarakan tentang latar belakang masalah, tujuan, rumusan masalah dan sebagainya. Yang kedua, bab 2 ini membicarakan tentang kerangka berpikir atau dimulai dengan landasan teoritis, baru kerangka berpikir, baru hipotesis. Sobat semuanya, di mana saja Anda berada, sebelum kita pahami tentang bagaimana cara membuat kerangka berpikir dan hipotesis, kita harus tahu dulu apa itu definisi tentang keduanya. Nah, ini. Yang pertama, kerangka berpikir itu apa? Kerangka berpikir itu adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Jadi model berhubungan. Jadi kita menjelaskan tentang hubungan antara variabel X dengan variabel Y, atau X1, X2 terhadap Y, atau dan sebagainya. Apa itu hipotesis, sobat semua? Hipotesis itu bahasa kitanya adalah jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian yang akan diajukan dalam penelitian. Kita akan mencoba mencari jawaban, ini adalah hipotesis ini. Ini jawaban sementara. Oke sobat, kita langsung kepada contoh. Contohnya kita akan mulai dari judul. Judul ini contohnya yaitu pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap motivasi kerja guru di sekolah X. Di sini sobat, ini ciri pengaruh ini merupakan penelitian korelasi sebab akibat itu pengaruh. Kalau ada korelasi sejalan atau sejalan, itu disebut dengan bukan kata pengaruh, tapi adalah hubungan kepemimpinan kepala sekolah terhadap atau dengan motivasi dan kerja. Di sini paradigmanya adalah X terhadap Y, atau bagaimana pengaruh X terhadap Y, atau bagaimana pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap motivasi kerja di sekolah X. Sobat semuanya, teori yang digunakan dalam judul tadi ada dua, teori kepemimpinan dan teori motivasi kerja. Di sini kita lihat teori-teori apa saja. Jadi sobat semua dianjurkan, kalau memang ini judulnya, jadi maka dicari teori kepemimpinan itu apa, menurut para ahli motivasi kerja itu apa. Kemudian sobat semuanya, selanjutnya adalah kita akan menjelaskan penjabaran teori. Penjabaran teori ini biasanya langsung ditulis pada bab 2. Misalnya teori 1, teori 2, mungkin sobat banyak melahirkan teori itu apa saja. Jadi semakin banyak teori yang sobat kemukakan itu akan lebih baik. Ini hanya contoh saja, dua teori saja yang digunakan. Pertama adalah kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan telah ditetapkan bersama. Contoh teori yang kedua adalah kepemimpinan adalah proses di mana seseorang individu mempengaruhi anggota kelompok lain untuk mencapai tujuan kelompok dan organisasi yang telah ditentukan. Setelah semua teori-teori itu sobat sudah kumpulkan, itu perlu disintesa atau disimpulkan menurut analisis sobat semuanya. Coba kita contohkan dari dua teori ini, simpulannya apa? Kepemimpinan itu adalah proses di mana seorang individu mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan kelompok organisasi. Ini dianggap teori 1 tentang teori kepemimpinan dianggap selesai.
Kita masuk teori, pemjabaran teori yang kedua adalah ini yaitu tentang motivasi tadi. Teori pertama, motivasi adalah proses yang dapat membagikan, mengarahkan, memelihara perilaku orang lain mencapai beberapa tujuan. Teori yang kedua, motivasi itu adalah faktor yang menyebabkan orang memilih jalan tertentu. Setelah itu langsung sobat sintesakan atau simpulkan. Jadi motivasi itu adalah seperangkat faktor yang dapat mempengaruhi orang lain. Maka pengaruh tersebut akan dapat membangkitkan, mendorong, dan memelihara perilaku seorang untuk mencapai tujuan. Setelah semua teori-teori ini sudah jelaskan, maka disitulah landasan kita untuk membuat kerangka berpikir. Ini kerangka berpikir. Jadi kerangka berpikir itu coba kita kembali lagi sobat ke awal. Apa itu kerangka berpikir? Adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang teridentifikasi sebagai masalah penting. Ini kerangka berpikir di sini sobat semua berdasarkan teori-teori tadi. Ini dimulai dengan kata bila sobat. Bila kepemimpinan merupakan faktor yang penting yang dapat mengaruhi orang lain, maka pengaruh tersebut akan dapat membangkitkan, mendorong, dan memelihara perilaku seorang untuk mencapai tujuan. Ini. Kemudian hipotesisnya apa sobat? Hipotesisnya adalah ada pengaruh positif antara kepemimpinan sekolah dan kerja sekolah. Biasanya ini disebut dengan hipotesis kerja sobat. Jadi ada dua hipotesis, hipotesis nol dan hipotesis kerja. Hipotesis nol artinya tidak ada pengaruh. Kalau hipotesis kerja itu artinya ada pengaruh. Jadi yang kita uji itu adalah hipotesis kerja. Beginilah saya sampaikan sobat semua, semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.